warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini Ustaz, biasa kita hampir setiap hari kita mendengarkan di masjid itu ada pengumuman tentang kematian. Bagaimana ini Ustaz kita menyikapi hal yang seperti ini? Iya betul. Dan mengambil pelajaran. Bagaimana? Memang ketika kita melihat riwayat-riwayat yang ada, bahkan dalil-dalil dalam Al-Quran, betul menunjukkan bahwa kematian itu akan datang dan tidak memandang jabatan, pekerjaan, kekayaan, tidak. Dan ayat Allah Subhanahu wa taala berbunyi, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Tidak memandang dia kaya, miskin, dia pejabat, rakyat, dia PNS, bukan. Bahkan di dalam kitab Ibnu Katsir disebutkan bahwa manusia itu akan diintai oleh malaikat sebanyak 7 kali. Iya, dia sehat atau sakit, dia pejabat atau rakyat, siapapun orangnya, malaikat akan membuntutinya, mengintainya sebanyak 7 kali, bahkan dalam satu pendapat 5 kali, bahkan 2 kali dalam kitab Ibnu Katsir. Olehnya itu, sebagai orang-orang yang beriman, memang selayaknya kita untuk selalu introspeksi diri, muhasabah diri. Di balik muhasabah itu ada mujahadah, kesungguhan, dan di balik mujahadah itu ada muraqabah. Kita diintai oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, sehingga segala amal dan ibadah kita orientasinya adalah untuk kehidupan akhirat, sehingga ketika kematian itu datang, maka kita telah bersiap untuk menghadapi kematian itu dan telah bersiap untuk merasakan kehidupan setelah kematian itu. Maka kita akan mendapatkan sa'idun fil akhirah, kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Insyaallah kita perlu untuk introspeksi diri, muhasabah, untuk selalu mempersiapkan diri sebelum adanya kematian. Bukan kita takut dengan kematian, tapi kita perlu takut dengan perkara setelah kematian itu. Ustaz, bagaimana atau apa maksudnya mengambil sikap ketika ada orang di sekitar kita meninggal? Apa kita harus langsung terjun atau bagaimana hukumnya gitu? Jadi sikap kita kepada orang-orang yang meninggal di antara kita, maka yang pertama adalah kita perlu memahami apa kewajiban kita. Ada yang disebut dalam istilah fikih tajhizul janaiz atau tajhizul janazah, penyelenggaraan jenazah, mulai dari pemandiannya, pengkafanannya, pengsolatannya, penguburannya, dan ini semua hukumnya fardu kifayah. Dan ketika seorang di antara kita meninggal, maka manfaat yang akan didapatkan oleh orang yang meninggal itu tersendiri, dan manfaat orang yang menyelenggarakannya juga tersendiri. Jadi jangan kita berpemahaman, berasumsi bahwa manfaat itu hanya didapat oleh orang yang meninggal saja. Tidak. Tapi orang yang hidup pun yang terjerumus dan terjun dalam penyelenggaraan jenazah itu akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk satu, ketika kita mengkafankan jenazah kita dapatkan pahala. Kita mensolatkannya juga dapatkan pahala. Kita ikut menguburkannya juga dapatkan pahala. Sampai segala kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan dapatkan pahala. Coba bayangkan satu riwayat. Nabi SAW sabdakan, man tabi'al jenazah, siapa yang mengikuti jenazah, dia ikuti jenazah hatta yusalla alaih, sampai jenazah itu disolatkan, falahu qirat, kata Nabi, dia dapatkan pahala 1 qirat. Namun ketika dia ikuti jenazah itu sampai jenazah itu dikuburkan, falahu qiraton, kata Nabi SAW, dia mendapatkan pahala 2 qirat. Maka sahabat bertanya, wa ma humal qiratan, apa itu 2 qirat ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, mislal jabalaini al-azimain, seperti 2 gunung yang amat besar. Dalam riwayat yang lain, seperti gunung Uhud besarnya. Jadi pahala dan keutamaannya begitu banyak. Di antara ini merupakan kewajiban kita dan hukumnya fardu kifayah. Ketika ada di antara kita yang meninggal dunia, dan yang disebut dengan fardu kifayah itu idza fa'alal bad saqatal akhar, ketika sebagian sudah kerjakan,
maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Lantas bagaimana sikap keluarga Ustaz ketika misalnya dia mengalami musibah kematian, apa yang harus dilakukan? Misalnya ada yang memperingati 3 harinya, 7 harinya, sampai berapa harinya, Ustaz, bagaimana itu? Berbicara tentang sikap orang-orang yang ditinggal, intinya yang pertama adalah dia perlu dengan bersabar. Yang kedua, tidak begitu saja melupakan orang-orang di antara mereka yang telah meninggal dunia. Karena Nabi SAW meskipun telah sabdakan, idza mata ibnu Adam, ketika anak cucu Adam itu meninggal dunia, inqata amaluh, amalnya putus, illa min salas, kecuali 3. Shadaqatan jariyah, ilmin yuntafa'u bih, waladin soleh yadulah. Tapi ada beberapa perkara yang para ulama berbeda. Termasuk diantaranya bagaimana hukum menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada orang-orang yang sudah meninggal. Adapun aktivitas 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari dan 1000 harinya itu sebenarnya pun didasari dengan dalil-dalil, dan termasuk dalil yang kuat bahwa di balik peringatan itu ada doa bersama. Yang kedua, ada sedekah yang diniatkan untuk orang-orang yang sudah meninggal mereka. Dan ternyata dalam kitab Ibnu Katsir disebutkan ammad doa was sadaqah, doa dan sedekah lil amwati, untuk orang-orang yang sudah meninggal, bukan hanya untuk ibu, untuk bapak, untuk saudara, untuk kerabat, tapi lil amwat. Silakan buka dalam surat An-Najm ayat 39. Di bawah itu tertulis ammad doa was sadaqah, doa dan sedekah. Di situ lil amwat, bagi orang yang sudah mati, mujamma'un alaihi biwusulihima. Ulama sepakat, artinya sepakat, tidak ada yang menyelisihi bahwa doa yang kita panjatkan untuk orang yang meninggal dan sedekah yang kita kirimkan untuk orang yang sudah meninggal, tidak memandang dia bapak, ibu, keluarga, pasti doa dan sedekah itu akan sampai. Lalu bagaimana dengan bacaan Al-Quran? Ketika kita mau membuka perbedaan ulama, khususnya 4 mazhab yang berkaitan dengan isolus sawab, menyampaikan pahala, mereka pun berbeda. Ternyata Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, mereka menyatakan bahwa menyampaikan pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang meninggal tidak sampai. Mereka mengatakan sampai. Namun Imam Syafi'i menyatakan la yasil, tidak sampai. Namun sebagian kaum muslimin, khususnya di Indonesia, yang mereka mengamalkan khatmil Quran salasina juz'a, menghatamkan Al-Quran 30 juz yang dihadiahkan untuk orang-orang meninggalnya, ternyata mereka berdalil dengan ashab-ashab Imam Syafi'i, murid-murid Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'i, yang mereka menjadikan dalil bahwa isolus sawab bitilawatil Quran, menyampaikan pahala dengan bacaan Al-Quran itu sampai. Dan inilah yang diamalkan oleh ulama-ulama dari Nahdlatul Ulama, ulama-ulama NU kita. Ya. Yeah. Terima kasih banyak Ustaz ini masalah tentang penjelasannya tadi. Semoga daripada silaturahmi ya. Kita bisa dapatkan banyak tambahan ilmu, dan kami ucapkan terima kasih banyak atas penjelasannya tadi. Semoga apa yang kita dengarkan pada kesempatan ini ada manfaatnya. Ya, jazakumullah, sama-sama.